Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai ya market review kita hari ini. Oke. Nah, hari ini sama ya indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman ikutin ya, lihat nggak pada saat sesi 1 di bawah turun, terus kemudian sesi 2 di bawah turun juga ya, tetap di daerah situ. Kemudian menjelang akhir ya, menjelang penutupan, terus indeks dibawa naik. Itu ya sekali lagi memang kita katakan ya indeks menolak terus untuk turun ya. Tetapi ya sekali lagi kita harus katakan koreksi itu adalah sesuatu yang sehat untuk bursa. Ya kalau bursa nggak koreksi-koreksi terus ya kita juga ada satu perasaan kok kayaknya kalau buat trading kayaknya agak-agak was-was kan. Itu juga sesuatu yang tidak terlalu bagus juga kan. Jadi sekali lagi koreksi di bursa itu sehat, apalagi sekarang posisinya itu dia udah di sekitar all time high. Ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya dia akan break. Dan memang kita tahu bahwa dia akan break. Memang iya, oke. Ya, di satu sisi itu oke, kita nggak akan memungkiri hal itu bahwa dia akan break betul ya. Tetapi di satu sisi jangan sampai trading kita menjadi FOMO. Ingat ya, fear of missing out. Mungkin misalnya waktu di 6.500, wah ini udah cukup tinggi nih. Aku coba taking profit lah gitu. Begitu taking profit, masih terus naik ya. Ada yang seperti itu enggak ya? Ada yang aduh kenapa gue taking profit ternyata indeks masih terus naik ya. Nah, hari ini wah ini kayaknya kalau saya ketinggalan, wah ini kayaknya gawat nih ya. Jadi lebih baik saya masuk. Begitu masuk dia pullback. Ya ada cukup banyak saham-saham yang sedang pullback kan. Kita lihat beberapa lah ya. Kita lihat big cap aja. Misalnya contoh kayak BBCA. BBCA setelah stock split dia kan naik terus kan, boom gitu kan. Jadi kayak orang-orang kerubutin dan sekarang dia pullback ya. Ini menurut saya makanya yang saya katakan ini sehat gitu. Ya, jadi kalau dia naik terus, ya tentu likuiditasnya kan pasti akan mentok juga kan. Nah begitu mentok otomatis kan akan rontok semua di mana kelihatannya kok nggak kemana-mana. Lama-lama kan pasti akan ada satu aksi di mana saya mendingan taking profit karena apa? Daripada lama-lama di sini, saya pindah dulu ke tempat lain kan. Nah sama kayak misalnya BBNI, teman-teman bayangkan kalau BBNI ya, BBNI ini yang bendera sekali, tek gitu ya. Nah lihat ya, dia menolak untuk koreksi, habis itu BMRI. Ini dikit lagi bahkan harusnya udah target ya, dikit lagi BMRI. Jadi ini saja masih menolak untuk koreksi. Teman-teman lihat ya candle terakhir itu masih membentuk seperti kalau besok dia turun sih jadi hanging man kan. Tapi kalau enggak itu jadi hammer. Nah, itu itu sebuah sinyal kan. Wah, ini kayaknya menolak untuk turun banget gitu ya, termasuk BBTN sekalipun ya. Memang dia hari ini koreksi ya, tetapi masih dalam posisi yang cukup dalam tren yang cukup naik ya, tren yang cukup cukup tegak lurus ya. Nah itu kondisi dari saham-saham yang di finance, di keuangan itu kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk saham-saham yang kita dulu kan bilangnya ini adalah saham-saham consumer good ya, itu memang ada di area-area resisten. Itu pun masih menolak untuk koreksi. Jadi psikologi di pasar saat ini itu cenderung banget ya kita ngelihat bahwa FOMO itu udah mulai bermain di sana. Ya saya nggak tahu teman-teman yang di sini gimana ya, teman-teman nanti yang di YouTube juga seperti apa gitu. Berasa nggak sih gitu ya, kayaknya kalau misalnya saya nggak ikut nanti saya ketinggalan. Kalau saya ikut ya ini kok udah mentok-mentok ya, apakah dia masih bisa naik apa tidak gitu. Ya kita lihat di komposit ya. Nah, ini komposit juga sama kan dia ada di situ-situ. Kalau dia bisa best sebenarnya sih oke lah, sesuatu yang cukup menyenangkan buat kita lah ya. Kalau misalnya dia bisa best di sini berarti kan memang dia menurunkan tegangan itu, menurunkan keadaan jenuh beli tersebut ya, sehingga akan ada likuiditas yang kembali masuk kan. Tapi kalau misalnya dia terus naik itu menjadi sebuah kalau kita bilang ya tradingnya jadi nggak santai ya. Posisi sekarang kalau teman-teman sudah punya posisi pasti udah lagi cuan tebel kan ya. Nah kalau dia cuan tebel mau taking profit apa enggak kan, ada perasaan seperti itu ya. Atau misalnya teman-teman yang
belum masuk atau kemarin keluar. Kemarin keluar terus habis itu, waduh ini masuk atau tidak ya. Nah, kalau di market update kemarin kita udah bahas ya bahwa teman-teman kalau misalnya belum punya posisi atau mungkin kemarin udah keluar, ya carilah saham-saham yang memang masih ada di area-area bawah lah, area-area yang baru mulai sebuah pergerakan gitu ya. Misalnya contoh kemarin kan beberapa rekomend kita kan misalnya ERA, segala macam itu juga udah mulai naik kan, kemarin breakout. Kalau boleh dikatakan ya semakin lama ya semakin kita menjadi kekurangan saham untuk kita masuki di level yang bawah ya. Ingat ya, bukan berarti kita nggak punya kesempatan lagi untuk masuk ke dalam ikut dalam periode bullish, bukan ya. Tetapi untuk mencari saham-saham murah ya, notabene murah yang kemarin koreksi udah di area sekitar bottom ya, itu udah pasti sangat-sangat berkurang sekali ya dibandingkan dengan waktu di September kemarin. Ini sebentar lagi juga bulan Oktober udah mau berakhir. Nah, Oktober ini kan sebenarnya kalau dari kita lihat dari Jakarta Seasonal Index, termasuk yang punya Dow Jones Seasonal juga ya, ini adalah bulan di mana bulan persiapan atau bulan pemanasan untuk benar-benar periode bullish itu terjadi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ini adalah bulan persiapan, kita bisa melakukan dua hal sebenarnya. Satu, kalau teman-teman sudah dapat dari waktu bulan September kemarin yang pas kita ngajak teman-teman akumulasi ya, berarti teman-teman saat ini sedang following the trend. Ya, following the trend artinya bisa jadi mungkin ada yang sudah bisa taking profit, terus kita bisa pindah ke saham yang mungkin baru mulai ya kan. Atau sekarang teman-teman masih following the trend, masih tahan ya, masih kondisi pergerakan harga semua masih baik-baik saja sesuai dengan skenario, sesuai dengan strategi, sesuai dengan rencana kita. Berarti teman-teman udah cuan cukup tebal kan. Nah, kalau udah kondisi begitu otomatis ya berarti kan kita harusnya udah tidak ragu-ragu untuk ikut dalam periode bullish di November dan Desember kan. Nah, tetapi yang mungkin yang jadi masalah adalah teman-teman yang gue habis TP nih ya, atau mungkin masih ada cash kan. Kalau misalnya lagi bullish begini, capital exposure kita harus kita gunakan secara maksimal kan. Capital exposure itu berarti modal kita yang kita keluarkan di pasar, kita harus manfaatkan secara maksimal. Karena periode bullish ini ya tidak datang setiap saat. Teman-teman bisa lihat lah ya, waktu Agustus, September kan kita hampir boleh bilang tiarap ya. Mau dapat cuan juga cuan yang tipis-tipis, nggak bukan cuan yang tebal-tebal kan. Tetapi dalam periode yang bullish ini kalau kita nggak manfaatkan ya istilah kita ya teman-teman ketinggalan. Mau tunggu apa lagi gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, daripada teman-teman FOMO, ingat ya, FOMO, fear of missing out, itu adalah salah satu kita bilang apa ya, salah satu tindakan yang akan menghancurkan trading teman-teman ya. Ini adalah bagian dari risk management, bagian dari money management. Kalau teman-teman FOMO, takut ketinggalan segala macam, ingat ya, itu akan menjadi awal dari petaka trading teman-teman. Bisa jadi teman-teman akhirnya dapat di pucuk. Kenapa? Setelahnya mungkin akan ada koreksi. Mungkin loh ya, mungkin saja akan ada koreksi ke sini. Dan itu sebenarnya sehat. Nah, kalau seandainya dia koreksi, seandainya ya, dia akhirnya koreksi, karena kan kita minggu ini paling trading, besok kan libur kan. Jadi kita cuma tinggal punya waktu di Kamis dan di Jumat. Berarti tinggal 2 hari lagi kan. Jadi mungkin agak-agak kejepit sedikit lah ya untuk memanfaatkan pergerakannya kan. Nah, jadi berharap 2 hari itu bolehlah dia koreksi ya. 2 hari itu boleh koreksi, terus habis itu mereka bisa taking profit sebentar ya. Sehingga enggaknya koreksi itu pun satu, kita punya chance untuk masuk lagi ya. Jadi mungkin dapat harga yang lebih murah kan. Yang kedua, kita koreksi pada market, kita bisa pakai koreksi itu untuk menguji saham-saham yang ada di dalam portfolio kita, kuat nggak ya trennya ya. Nah, kalau dia koreksi, oke, dia ikut koreksi market. Koreksinya gede atau enggak ya. Saya yakin banget ya,
di porto teman-teman saat ini pasti cuannya gede-gede kan. Cuannya udah tebel. Nah, kalau cuan tebel perasaannya gimana? Mau taking profit kan? Nah, kalau market koreksi, kira-kira saham kita ikutan koreksi nggak? Kalau dia nggak ikutan koreksi, atau mungkin koreksinya hanya wajar-wajar saja, itu koreksi-koreksi tipis ya, atau sekedar pullback ke arah support, maka teman-teman bisa yakin ya bahwa oh ternyata ya gajah-gajah di dalam saham yang ada di porto kita itu masih stay. Nah, kalau mereka masih stay, kita ikut dong. Betul ya? Nah, itu kurang lebih update sedikit ya. Jadi jangan FOMO. Kalau misalnya apalagi hari ini kan sebenarnya hari menjelang libur kan. Jadi ya nggak usah terlalu agresif kan, saya udah share di tele juga kan. Nah, kemudian besok itu adalah Kamis dan Jumat. Ya, itu berarti cuma tinggal 2 hari lagi sisa hari bursa kan. Jadi nggak usah terlalu agresif. Syukur-syukur kalau dia koreksi. Ya, begitu dia koreksi, teman-teman lihat ada nggak ya saham-saham yang kita incar itu datang atau menuju ke arah support, ya ke arah yang kita mau, ke arah memang area yang kita mau buy di situ, yang mungkin ya kalau misalnya teman-teman tahu itu adalah area value ya, value kita, area di mana itu menjadi area yang penting buat kita. Oh ini kalau dia menuju ke area ini, oh gue mau siap-siap untuk melakukan pembelian di situ. Ya, oke. Ya itu kurang lebih review kita ya. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi, nggak usah FOMO teman-teman. Ya, nggak usah FOMO. Pasar selalu pasar selalu memberikan kepada kita kesempatan. Ya, even itu di dalam periode bullish sekalipun, ya bahkan ya saya harus katakan bahkan pada saat periode bullish, teman-teman ketemu setup itu gampang sekali bekerja. Itu gampang dan mudah sekali bekerja. Jadi makanya kenapa pada saat periode bullish ini jangan ketinggalan ya, tetapi jangan juga FOMO. Ya, dikatakan ketinggalan. Cepet-cepet akhirnya sembarangan ngambil saham, enggak ya. Jadi tetap perhatikan setupnya kita seperti apa, dapat setup kita, trading system kita memberikan sinyal, di situ kita bereaksi. Ingat ya, tugas trader itu adalah bereaksi saat trading sistemnya memberikan sinyal untuk masuk. Nah, sebelumnya teman-teman ya, saya juga mungkin sekalian teman-teman ya, ini kayaknya juga cukup banyak yang mampir di YouTube dan belum subscribe. Mungkin teman-teman juga bisa klik subscribe ya, bunyikan tanda loncengnya ya, jangan lupa like juga ya. Oke? Nah, ada beberapa saham yang mungkin teman-teman nanti bisa perhatikan ya. Kalau kemarin kita udah mulai melihat saham-saham yang kita mention di market update ya, dan di hari Kamis kemarin saham-saham yang posisi masih murah ya, itu sudah mulai berjalan ya. Nah, apa yang kita lihat nih misalnya di Kamis maupun di hari Jumat besok ya, mungkin teman-teman bisa memperhatikan saham di sektor ini ya, saham di sektor yang namanya rokok ya, saham sektor rokok. Nah, ini saham yang sudah jalan terus habis itu berhenti ya, nih ya. Saham yang sudah jalan kemudian berhenti. Contoh misalnya kayak HMSP ya. HMSP memang di atasnya ada posisi resisten di situ. Ada sebuah area yang kita sebut sebagai area supply di sana, di mana memang kalau kena area tersebut memang ada kecenderungan akan ada penurunan di situ. Oke? Ya. Nah, ini sekali lagi ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya lihat yang HMSP ini udah jelas bottomnya udah jelas di situ ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan kalau misalnya teman-teman lihat HMSP? Teman-teman yang konservatif tunggu dia break di sini ya, berarti break struktur ini ya, break dari resisten ini ya, yang di sini ya. Jadi kalau misalnya dia break dari situ, ini sekitar berapa ya, 1230-an ya. Nah, teman-teman tinggal ikut. Oke. Nah, kalau teman-teman yang masih tetap konservatif banget, teman-teman bisa tunggu sampai dia benar-benar break dari trendline ini. Ya, break trendline itu berarti ada di sekitar 1325-an. Oke. Ya. Nah, menurut saya ya, teman-teman ya, ini mungkin juga tidak terlalu agresif banget ya. Kalau lihat HMSP bisa break dari struktur ini kan struktur pada saat dia turun ya. Lower low, lower high ya, higher low ya. Nah, begitu dia break dari sini, sebenarnya ini adalah trend
yang secara minornya sudah mulai uptrend. Dia sudah mulai mematahkan tren yang sebelumnya. Jadi artinya ya posisi ini 1230, 1250 itu teman-teman kalau dia breakout dari situ itu sebenarnya posisi sudah minornya itu strukturnya itu sudah membentuk uptrend. Ya karena dia sudah mematahkan struktur sebelumnya. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang dia sudah uptrend belum? Secara minornya lagi ya, minornya. Ini kita nggak ngomong struktur kan. Kalau teman-teman lihat trend itu ada beberapa jenis ya. Satu, teman-teman bisa menggunakan garis moving average untuk melihat trend. Jadi artinya kalau harga bergerak di atas moving average itu adalah uptrend, ya kan? Yang kedua adalah dengan struktur ya. Berarti kalau dia membentuk higher low itu berarti sudah uptrend ya kan. Yang ketiga adalah yang kita mau spot itu adalah reversal. Nah, kalau reversal berarti dia harus mematahkan trend sebelumnya. Nah, kalau ini sekarang posisinya kita masih sebut sebagai trend apa? Kalau HMSP ini masih downtrend sebenarnya. Ya, tetapi dengan dia break dari area ini, break dari struktur sebelumnya, berarti dia sudah mulai reversal trend. Ya, reversal either itu nanti dia akan jadi uptrend atau mungkin dia cuma konsolidasi di atas di atas resisten ini. Ya, di atas area supply yang akan nanti akhirnya menjadi area demand kan di situ kan. Nah, itu kurang lebih ya kalau misalnya teman-teman lihat HMSP ya. Ini bisa teman-teman perhatikan karena ini masih kita golongkan harga yang murah lah ya. Karena kan dia baru naik kan. Dia baru mulai kan ya. Nah, ancaman untuk perusahaan-perusahaan rokok ini sebenarnya ya memang balik lagi ke cukai ya. Ke cukai. Jadi ya selama pemerintah saat ini kan kayaknya belum menetapkan ya cukai untuk 2002 seperti apa ya. Nah, teman-teman cek lah. Hari ini sih memang asosiasi pedagang rokok dan lain sebagainya memang mencoba untuk mengajukan permohonan kalau bisa cukai nggak naik di tahun 2022. Seandainya itu bisa nggak naik ya berarti ini tren itu akan berlanjut. Ya, tren ini akan berlanjut, oke? Jadi teman-teman perhatikan ini HMSP ya, kemudian GRM ya kita bahas dulu ya market leadernya ya. Ya, GGRM pun sama ya, posisinya ada di nih. Ya, posisi juga ada di situ. Jadi apa yang kita lakukan untuk GGRM ya sama. Teman-teman tunggu dia break aja. Ini berapa ya? Break berarti 36.700 sekian. Ya, tunggu dia break aja. Ya kalau kita nggak dapat nih area bawah. Ini kan kalau misalnya nggak dapat di situ ya udah misalnya tunggu dia break dari sini ya teman-teman ikut. Ini apalagi di atas tuh ya. Ini ada gap, sini juga ada gap ya untuk GGRM. Ya, ada gap. Jadi kecenderungan yang ada kan secara psikologi gap itu kemungkinan besar akan dikejar untuk ditutup. Nah, kalau dia dikejar untuk ditutup ya, berarti kita bisa mengharapkan dari periode bullish ini GGRM bisa balik ke setidaknya ke 44.000. Ya lumayan loh kalau misalnya dari 36.000 ke 44.000 lumayan. Memang harganya agak premium aja sih ya. Karena satu lotnya teman-teman harus beli dengan harga 3 juta lebih. Ya. Nah itu aja sih. Kalau makanya teman-teman pilih lah. Ya kalau GGRM kita punya strategi ini mungkin lebih kelihatan ya. Kita bisa TP-nya mungkin daerah-daerah sekitar 44.000 ya. Kenapa? Karena ada 2 gap ini. Ya, ada 2 gap ini. Jadi membuat kita, kayaknya agak-agak pede ya kalau harga itu mungkin akan bergerak untuk nutupin 2 gap itu. Ya kan? Ya cuman kelemahannya adalah ya dia agak premium aja harganya ya. Harganya agak premium sehingga teman-teman butuh modal yang cukup besar untuk membeli per lotnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya modalnya nggak segede ini, ya teman-teman bisa coba lihat HMSP. Ya, atau ya kita lihat yang lapis 2-nya. Ini adalah Wismilak, WIIM. Sorry. Ya. Nah, kalau Wismilak sendiri sama kan dia baru naik ya. Dia baru mulai kan? Nah, kalau dia baru mulai, ini teman-teman lihat ya, ini bottom-nya. Ya kan dia baru mulai. Kenapa penurunan ini? Ya karena cukai kan. Makanya teman-teman ya kalau misalnya mau memasuki saham-saham rokok ini, ya minimal ikutin lah bagaimana respon pemerintah terhadap cukai itu. Kalau misalnya responnya bagus, ya katalisnya oke, nah,
tahun depan kita nggak naikin cukai ya, mungkin akan menjadi sentimen yang cukup bagus untuk perusahaan-perusahaan rokok ini ya. Kayak WIM ya, sama ya teman-teman, buy on breakout 575 ya. Kalau misalnya breakoutnya sekitar 575 ya, buy on breakout, atau begitu dia breakout ya, teman-teman nggak dapat, ingat jangan kejar, buy on pullback aja. Ya, pullback berarti pullback ke arah sekitar 550-575 ya. Ini rokok. Kemudian ada satu rokok lagi adalah ITIK. Ya, Indonesia Tobacco ya. Nah, ini juga sama kan. Dia semua rokok itu hampir baru naik. Kalau yang bentol itu kan berarti udah sebentar lagi go private kan. Berarti ya kita cuma tinggal rokok ini cuma 4 ini aja yang kita lihat ya. Nah, ini sama juga. Teman-teman bisa buy on breakout di sekitar 348. Ya, jadi artinya pilih teman-teman ya, ingat ya, dipilih. Ya, diurutkan lah ya, misalnya kalau teman-teman mau ambil GGRM, berarti itu mungkin adalah prioritas pertama ya, kalau misalnya mau ambil. Kedua ya berarti HMSP. Ketiga ya berarti WIIM. Nah, yang keempat baru teman-teman lihat ITIK. Ya. Itu kurang lebih kalau misalnya teman-teman mau lihat saham-saham yang berhubungan dengan rokok. Oke. Menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Ini kayak ini ya, HMSP udah kita jawab ya. Oke, teman-teman tinggal itu ya. Ini belum apa-apa, udah banyak sekali pertanyaan ternyata ya. Oke, kita mulai coba jawab satu-satu ya. Coba kita lihat Medco dulu sebentar. Nah, Medco ya, setelah dia break, ini masih ada kecenderungan adalah dia memang akan minimal konsolidasi di situ. Ini saham-saham sektor energi itu kelihatannya memang hampir boleh dibilang mereka konsolidasi ya. Konsolidasi kenapa ya? Kita masih harus menunggu ya. Satu, bagaimana harga gas kan, harga gas dan harga minyak. Kemudian kalau lihat Medco ya, misalnya contoh lah, kita ambil salah satu yang Brent aja ya. Brand. Nah, ini harga minyaknya masih cenderung cukup naik ya. Kalau lihat yang US, yang WTI juga sama nih ya, masih cenderung naik. Jadi artinya apa? Pergerakan dari harga minyak itu sudah cenderung ini udah boleh dibilang bullish banget ya. Bullish ya. Terus habis itu kalau misalnya gas tinggi ya, substitusinya pasti mereka akan cari kan, bisa ke gas, bisa ke minyak ya. Kalau minyak terlalu mahal, berarti mereka akan lari ke batu bara. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh pasar nih ya. Satu yang ditunggu ya pasti adalah ini kan sudah mulai perkiraan cuacanya sudah mulai mengarah ya kepada La Nina. Nah, La Nina itu biasanya akan mendatangkan curah hujan yang cukup besar. Di Indonesia kalau curah hujannya cukup besar, berarti pertambangan itu kelihatannya akan cukup kesulitan ya pada saat musim hujan atau musim sedang basah, penambangan itu pasti akan lebih susah. Nah, ini yang sedang ditunggu bagaimana ke depannya. Yang kedua ya berarti sentimen dari Tiongkok sendiri ya, dari Cina. Dia benar nggak akan membuka kembali ya perdagangannya dengan Australia. Jadi kalau misalnya mereka membuka kembali perdagangan dengan Australia, otomatis kan energi ini akan melakukan penyesuaian. Oke, energi ini akan melakukan penyesuaian. Ingat loh, penyesuaian itu bukan otomatis langsung turun harganya, enggak. Ya, kenapa? Karena kalaupun akhirnya dibuka kembali perdagangan, otomatis perusahaan-perusahaan di Cina ya, termasuk di Eropa segala macam, mereka akan melakukan kontrak beli. Oke, mereka akan melakukan kontrak beli karena kalau beli harga spot itu kan mahal banget. Ya kan, mereka akan beli dengan kontrak. Nah, kontrak ya pasti harganya nggak jauh-jauh dari saat ini. Ya, tetapi kalau itu belum dilakukan, belum dibuka, otomatis supply demand-nya memang pasti belum akan ketemu. Ya, nah itu teman-teman lihat ya, dua kondisi itu. Satu kondisi di Indonesia sendiri itu sudah musim hujan. Ya, kalau dia udah musim hujan, memang penambangan batu bara itu agak-agak kendala. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin kerja di batu bara ya, nah teman-teman nanti bisa komen ya, lihat benar nggak ya? Karena kan kalau saya kan bukan orang itu ya. Jadi yang saya bisa baca adalah research-nya. Jadi kalau misalnya dia udah masuk ke La Nina, ya otomatis ini yang faktor yang ketiga adalah musim dingin akan jauh lebih dingin. Ya, musim dingin akan jauh lebih dingin. Jadi kalau misalnya musim panasnya dia panas banget ya, tetapi masuk ke musim dingin mereka akan jauh lebih dingin.
Nah, kalau jauh lebih dingin, otomatis kebutuhan energi akan tinggi. Jadi sektor energi itu belum selesai. Ya, sekali lagi ya, sektor energi belum selesai. Ya, memang ke depannya kayak misalnya contoh yang sektor batu bara segala macam itu memang adalah ada bisnis sunset. Tapi sekali lagi saya mau katakan ya, kalau saya bilang sunset itu bukan terjadi saat ini. Oke, akan ada masa transisi. Nah, krisis energi ini juga adalah salah satu sebabnya adalah proses transisi itu. Transisi itu terjadi ya, kemudian ada terjadi pemulihan ya ekonomi pasca Covid ya, makanya kebutuhan energi tiba-tiba naik. Sedangkan ya kalau misalnya di Inggris ya, turbin-turbin angin itu memang masuk ke dalam periode di mana maintenance harus dilakukan. Nah, jadi itu krisis itu ya akhirnya jadi tambah berat kan. Ini belum ending ya. Kalau kita buat trading itu masih sampai akhir tahun tuh masih bisa kita lihat. Jadi oleh sebab itu ya saham-saham energi ya kayak Medco lah, Elsa lah, Raja lah, terus habis itu saham-saham yang Pegas ya saham-saham batubara ya, terus termasuk di dalamnya mungkin saham-saham yang CPO. CPO kan kita masih menggunakan itu untuk energi juga kan, untuk biodiesel kan. Ya, dan itu masih dalam keadaan konsolidasi. Jadi mereka sedang menunggu. Itu mungkin sama dengan yang Jakarta Seasonal Index kita juga ya. Oktober ini kan mereka memang pemanasan kan. Jadi ini juga udah posisi naik loh, bukan mereka ada di daerah-daerah bottom loh ya. Mereka posisi sudah naik, apalagi kayak perusahaan-perusahaan batu bara itu udah naik lebih tinggi lagi kan, udah price in. Nah, sekarang yang ditunggu apa? Satu, laporan keuangan yang di periode Q3. Ini kan sebentar lagi akan keluar nih. Di Oktober ini harusnya udah mulai cicil keluar nih. Ya, di November apalagi akan mulai keluar. Jadi ini yang sedang ditunggu. Ya, kalau energinya kita udah nggak udah sekali lagi kita katakan ini belum selesai ya. Misalnya contoh kita lihat ya kayak batu bara sendiri ya. Batu bara sendiri juga sama kan, setelah dia naik ini dia pullback, ini area dia pullback. Nah, pada saat dia pullback ini kan sebenarnya yang kita tunggu ya. Ini pullback ya untuk naik kembali atau pullback untuk turun. Nah, kalau misalnya dia pullback untuk naik kembali, kalau lihat katalis-katalis yang ada, ini memang kecenderungan yang ada pullback untuk naik kembali. Ya, ini untuk batu bara, termasuk ya teman-teman udah bisa lihat kan tadi minyak, ya, termasuk gas, ya, gas itu berarti sebentar, natural gas itu US natural gas, sebentar, nah UNG. Ya ini kan udah ini teman-teman ya. Setelah dia dapat targetnya, ini tadi target ya. Ini kalau gas, teman-teman bisa lihat ya di sini adalah cup and handle ya. Nah, targetnya itu di sini. Dia udah capai targetnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh gas? Ini dalam keadaan pullback. Ya, gas otomatis ya kalau misalnya teman-teman lihat minyaknya sedang naik tinggi-tingginya ya. Ini adalah periode pullback-nya dia, gas. Ya, periode pullback. Jadi kita masih akan menunggu ya, apakah gas ya ini udah akan selesai atau dia akan kembali naik apa tidak. Jadi semua itu sedang menunggu kayak Medco, Elsa, Raja, Pegas segala macam ini sedang menunggu periode konsolidasi gas setelah dia capai target secara teknikal ya di 21,4 ini selesai ya. Nah, ini bagaimana setelah ini akan ada sebuah kenaikan kembali atau tidak? Karena minyak sudah 80 lebih, ya kan? Minyak sudah 80 lebih, substitusinya ke batu bara sudah 240 lebih. Nah, sekarang gas itu juga sama kan sebenarnya kan? Dia udah di ini kalau yang natural gas yang kita ambil patokan US lah ya, karena kan sejak awal saya ambil patokan ini dulu, ya kan? Nah, ini aja kita mau lihat nih, apakah ini EMA 50 kan? Kalau trennya itu bagus, harusnya dia akan mantul dari EMA 50. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, kalau ini udah mulai naik kembali, harusnya era untuk periode menunggunya si saham-saham gas itu akan mulai menunjukkan sesuatu di sana ya. Konsolidasi ini itu bisa memberikan kepada kita sedikit enggak sebuah sinyal ya. Kalau dia break ke atas berarti gue ikut.
Kalau dia break ke bawah, oh berarti udah kita udahan dengan gas ya. Misalnya contoh ya, ini leadernya aja dulu. Kita lihat Pegas aja. Ya, kita lihat Pegas aja. Ini Pegas ini, kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia sudah mulai membentuk wedges di situ kan. Ini technical loh ya. Wedges di situ. Bisa aja tiba-tiba wedges ini gagal. Maksudnya bukan gagal ya, tidak menjadi membuat dia menjadi turun ke bawah, tapi malah naik ke atas ya. Contoh misalnya kayak teman-teman bisa lihat di PTPP segala macam, itu bisa saja terjadi banyak hal ya. Ini kayak misalnya ini Pegas, apakah dia akan turun atau dia akan naik? Ini kan semua bergantung pada ini si Pegas ini. Kalau dia mulai terus naik, ya berarti kan kita tahu ya pasar ada pricing in untuk something. Mungkin ya laporan keuangan Pegas untuk Q3 itu juga bagus. Ya karena Q2-nya juga bagus kan. Nah, kalau Pegas bagus, harusnya perusahaan-perusahaan gas yang lain akan ikut. Pegas, si Raja kan ada kerjasama dengan Pertagas, Pertamina kan. Terus Medco juga ada kerjasama dengan Pertamina, apalagi Elsa. Elsa kan adalah anak dari si Pertamina kan. Jadi ini yang kita sedang tunggu ya untuk perusahaan untuk saham-saham sektor energi. Dia sedang konsolidasi, tunggu dia break, begitu break kita ikutan. Ya, nih lanjut ke DKFT. DKFT harusnya itu ya, nikel kan lagi bagus-bagusnya ya. Coba kita lihat. Nah, DKFT udah break dari area konsolidasi yang di bawah ya. Dia udah break dari area konsolidasi. Cuma memang dari skornya, dari fundamentalnya ya memang agak-agak ini ya, agak-agak kurang ya. Jadi kalau teman-teman pegang ini, ya berarti memang pegang untuk trading, kemudian risk management perhatikan. Dia udah naik. Nah, posisi dia naik pun, ya teman-teman tinggal ya. Kita mau dia mulai break dari struktur dulu, baru kita coba bisa lihat dia reversal apa enggak ya. Nah, karena teman-teman lihat ya di sini ya, ini kan area sekitar ini ya. Ya, area sekitar ini itu akan menjadi resisten dari si DKFT. Nah, break ini baru kita sebut sebagai reversal. Memang minornya itu kita bilang dia minornya udah uptrend, ya kan? Tetapi untuk reversal dari trend berarti dia harus break dari struktur pergerakan turun sebelumnya. Ya, oke. Ya, jadi kalau menurut saya untuk DKFT jauh lebih aman kalau dia udah ada di atas 150. Ini faktor fundamentalnya juga ya. Fundamentalnya juga nggak terlalu oke banget ya. Tapi memang ya dia 100% di nikel. Ya, artinya kalau misalnya di kedepannya nikel itu merupakan sebuah komoditi yang cukup diincar akan menjadi trending di depannya ya, untuk mobil listrik ya, untuk baterai listrik segala macam ya. Jadi otomatis ya teman-teman akan lihat ya DKFT harusnya mendapatkan sempalan lah ya, sempalan untuk trend itu. Ya, di situ mungkin yang sekarang yang kita lihat ya, orang-orang mungkin lebih tertuju pada Antam, Inco ya, atau Harum. Oke. DKFT kan underdog ya, kita boleh katakan itulah seperti itu, underdog. Tapi secara teknikal memang dia udah mulai break dari konsolidasi bawah, berarti bottomnya kita udah bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman mau aman, tunggu dia 150. Jadi ini kan harusnya udah nggak terlalu jauh ya, sekarang udah 144 kan. Nah, ya, tunggu dia break 150 baru teman-teman mulai ikut. Ya, tapi ingat ya, jangan lupa stop loss-nya. Jangan lupa, pokoknya intinya jangan lupa ini ya. Risk management selalu dikedepankan ya. Oke? Jadi walaupun ya ini lagi bullish segala macam, stop loss, risk management dilupakan, enggak. Risk management selalu ke depan, mau dia bullish, mau dia bearish. Kalau dia bearish apalagi ya harus lebih ketat kan. Pada saat dia bullish pun risk management kita tidak lupa ya, karena bisa saja misalnya kita masuk ya, mungkin posisi yang kita masuk itu area pucuk karena kita FOMO dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tidak ada risk management ya otomatis beli di pucuk, akhirnya ditahan terus, akhirnya turun terus ke bawah. Jadi tetap risk management harus. Oke. MSP udah ya. Nah, kita lihat P1. P1 ini terakhir dia mengakuisisi salah satu IBFN ya kalau nggak salah ya.
Ya, ini saya nggak tahu. Nanti teman-teman coba cek research. Dia ada mengakuisisi sebuah perusahaan yang listing juga. Ya. Nah, P1 bagaimana? P1 saat ini dia sedang ada di area resisten ini. Jadi ya tunggu dia pullback aja. Ini hampir boleh dibilang saham-saham yang berhubungan dengan properti memang masih di situ-situ aja ya. Dia belum terlalu bergerak ya. Sama kayak misalnya SMRA. Ya, ini kalau SMRA malah mulai pullback nih. Ya kalau dia pullback, ini semua sinyal ya, teman-teman masih bisa dapatkan harga yang cukup murah. Ya kalau misalnya buy di sini, udah pernah buy di sini, ya teman-teman masih bisa nambah di sini. Ya untuk ikut naik. SMRA, DOIT ya, P1 ya ingat ya tadi ya, masih dalam konsolidasi ya, tinggal cari resistennya. Kalau teman-teman belum punya barang, ya ikut pada saat dia break resisten ya. Oke, nah sekarang DOIT. DOIT itu udah balik kembali ya. Ini hari ini agak jelek ya dia ya, candle hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman buy, ini ingat ya, stop loss-nya ada di bawah nih sekitar berapa ini? Ini 324 berarti ada di bawah 324. Ya. Ini sekarang dia close di 322. Ingat ya. Berarti ini ya kalau dia sampai kena stop loss, saya nggak tahu teman-teman taruh stop loss di mana. Ya, kebiasaannya saya itu sekitar 8% kalau kita ambil persenan ya. 8%. Jadi kalau misalnya dia kena, teman-teman harus keluar ya, harus keluar. Jadi kita nggak bisa bilang oh nanti batu bara kan masih tetap akan bagus ya. Semua analis berkata bahwa batu bara belum selesai, bla 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 segala macam ya. Kita tidak menggunakan kata orang untuk melakukan trading. Ingat ya, kita harus punya plan. Kalau dia udah kena stop loss, memang kita udah rencanakan stop loss kita di mana. Kena itu keluar. Ya, nggak ada babi bu terus habis itu mencari alasan ini, alasan itu. Nggak ada. Ya. Yang kita mau dalam trading, yang boleh mampir hanyalah rugi-rugi yang kecil. Ya, rugi-rugi yang kecil. Dengan kita stop loss, ingat, uang itu balik ke kantong kita. Uang itu balik ke kantong kita dengan kerugian yang kecil. Oke, rugi kecil. Wis. Ya, tetapi dengan modal udah di tangan, kita bisa mencari banyak sekali saham-saham yang memang sedang lebih siap ya, bergerak dibandingkan mungkin ya sekarang batubara mungkin lagi konsolidasi atau saham-saham energi lainnya masih dalam keadaan konsolidasi. Ya, jadi kita bisa ikutan di posisi-posisi yang lain. Di situ mungkin saja kita bisa untung. Ya, kerugian kecil ini dengan satu keuntungan besar ini udah nggak ada artinya, benar-benar nggak ada artinya. Teman-teman bisa lihat lah ya, saya nggak tahu porto teman kalau misalnya hijau royo-royo sekarang ya, kerugian-kerugian kecil itu udah nggak berasa, ketutup semua. Ya itu makanya kenapa stop loss harus teman-teman perhatikan. Saat saham kita belum berjalan, contoh misalnya kayak Inco, kayak DOIT ya, misalnya saya masuk di 300 berapa gitu ya, di sekitar EMA 20 ya, 300 berapa gitulah ya. Nah posisi sekarang berarti kan saya udah tinggal menunggu stop loss saya kena apa enggak. Kalau enggak kena saya ikut. Tapi kalau misalnya kena saya keluar. Banyak sekali saham-saham yang juga siap gitu. Jadi ngapain saya lama-lama di situ, ya kan? Kita lihat ya misalnya contoh hari ini kan saham-saham rokok. Oh mungkin aja saya tinggal pindahin dia ke WIM. Saya tinggal pindahin dia ke misalnya saham apa gitu kan. Udah tinggal siap jalan gitu. Ngapain kita harus nunggu-nunggu apa namanya terus karena dia masih punya peluang ke depan. Oh gue hold kerugiannya. Kalau tiba-tiba ya oke, Cina akhirnya membeli batu bara dari Australia dalam jumlah yang sangat besar sehingga krisisnya berakhir. Ya, apa yang teman-teman lakukan? Ya kan pasti itu akan tambah anjlok kan harganya. Ya kan harganya pasti anjlok. Nah, kalau udah rugi lebih besar, saya nggak yakin teman-teman akan mau melepas itu. Ya kan akhirnya di hold. Kalau itu akhirnya ternyata sampai akhir tahun dia nggak jadi, nggak naik-naik juga ya karena dia udah pernah naik ya. Orang-orang tinggalin itu, apa nggak nangis Bombay kita? Ya modal kita ketahan di sini, sedangkan saham-saham lain itu terus jalan. Coba bayangkan ya, makanya apa namanya direncanakan setelah itu tradinglah rencana kita. Jadi udah
Tinggal teman-teman disiplin, komitmen nggak sama rencana yang teman-teman sudah susun. Kalau enggak, ya ngapain direncanakan gitu. Ya kan? Plan your trade, trade your plan. Itu ya. Jadi disiplin dengan itu, habitnya itu, kebiasaan itu dibangun. Kalau memang kita udah punya trading system ya, bikin plannya, bikin plan, oke? Nah, habis itu trade the plan. Trade the plan. Nggak usah nanti tiba-tiba udah plan A, terus habis itu datang ke pasar, kayaknya ini bagus. Plan B yang jalan. Jangan sampai begitu lagi ya. Mari kita bertobat sama-sama. Oke, next, Inco. Inco ya, kita lihat ya. Ini kalau saya buang ini, teman-teman bisa lihat ya, dia ada di mana ya. Dia harusnya udah mulai break ini. Dia harusnya udah mulai break ya. Ternyata ini yang ada resisten di atas ya. Kemudian dia pullback kembali. Jadi otomatis ya teman-teman masih akan nunggu ini. Ya, ini pullback. Tinggal lihat ya di sekitar EMA 20 ini cukup kuat nggak? Ini di sekitar berapa ini? 4.900 cukup kuat nggak untuk pullback-nya dia. Kalau dia pullback ya buat teman-teman agresif berarti tunggu di daerah sini ya. Tapi saya lebih sarankan adalah teman-teman buy pada saat dia breakout ini di sekitar 5.350 karena ini kan ada trend line, kemudian ada resisten kan, daripada nanti dia break trend line kemudian dia konsolidasi di sini kan lama ya. Jadi lebih baik ya uangnya kita bisa pakai dulu di tempat lain. Ya kalau dia break ya mungkin kita ada taking profit di sana baru kita ikut ini. Oke, ini Inco ya. Kemudian ESA, ESSA. Kemarin ESA ya kan kita bilang ya kalau dia nggak balik, kalau dia belum balik ya kita nggak lihat ya, oke. Tetapi kalau misalnya dia udah balik begini, teman-teman lihat ya. Skenarionya saya adalah ini saat ini ya. Ini lihat sebelah ini apa, kemudian ini apa, terus habis itu sebelah ini apa. Ya, oke ya. Teman-teman udah lihat ya. Jadi buat kita memastikan jangan sampai skenario ini terjadi, ya tunggu dia break. Tunggu dia break. Ini break berapa? 422 lebih. Tunggu dia break, ya kita akan jauh lebih aman. Ya mungkin sekarang ya ESA digadang-gadang soal blue ammoniak segala macam ya. Nah itu benar nggak? Ya kenapa baru sekarang digadang-gadang itu? Ya dan kenapa waktu itu dia breakdown? Ya ini breakdown ini. Nah ini breakdown ini sebenarnya dia force breakdown atau enggak? Tapi ya, nah makanya teman-teman susun beberapa skenario untuk melihat saham ini. Kalau sampai dia membentuk, ya ini kan neckline-nya nih. Ya kalau dia sampai membentuk ya, nih teman-teman bisa lihat ya pembentuknya apa ya. Ini adalah shoulder, ini adalah head, ini adalah shoulder. Ya kalau sampai dia bentuk sempurna itu, ya mungkin saja ya. Ya dia sampai sini terus jebret. Ya udah berarti kan ini cuman sekedar tipuan saja gitu. Ya jadi kita masih nunggu untuk ESA. Saya tipikal adalah trading dengan aman. Karena saya udah bisa ngelihat, oh ini kok kayaknya lebih mengarah ke sebuah skenario ya. Jadi lebih baik kita tunggu aja skenario ini patah, baru kita ikut. Nggak masalah. Gitu. Tunggu dia aman, baru kita ikut. Daripada ya teman-teman ikut terus habis itu dia cuma mungkin break dikit terus jebol ke bawah. Ya ngapain? Gitu ya. Jadi ini ESA. Jadi lebih baik kita tunggu aman dulu. Skenario kita terbukti nggak? Kalau skenarionya ternyata dia jalan seperti itu, ya lebih baik ya kita enggak lah. Kita lebih baik ke tempat lain dulu. Karena kita lihat ya sektornya. Kalau ini kita masukin dalam sektor energi, Pegas memang naik kenceng, oke? Terus habis itu Raja masih di tempat, ESA masih di tempat, Medco masih di tempat. Nah, alasan dia naik kenapa? Oh, karena dia ketinggalan naiknya. Sebenarnya sih enggak juga sih ya kalau misalnya dia bilang ketinggalan. Mungkin oke lah ya dia memang ketinggalan ya. Tapi dari teknikalnya kita melihat bahwa ini kayaknya ada sebuah bahaya yang lain. Jadi tunggu dia konfirmasi dulu. Confirm baru kita ikut. Ya, oke. Terus habis itu BRPT. Ini BRPT waktu kemarin kan kita udah itu ya buat teman-teman yang agresif, memang teman-teman udah baik ya.
Tapi buat teman-teman yang konservatif, ya ini ada beberapa area yang buat teman-teman ambil. Satu adalah tunggu di sini, ya tunggu dia balik ke 1000. Ini kan sekitar 1000 lebih ya, 1000 berapa itu, ya teman-teman tinggal lihat ya. Dia break dulu trend line itu ya buat teman-teman yang konservatif lah ya. Break dulu ini, ya teman-teman bisa ikut, oke? Break ini teman-teman ikut. Jadi ini adalah cicilan satu buat konservatif ya. Ini adalah cicilan kedua. Yang sekarang jangan dikejar. Kecuali ya dia retest kembali ke sini. Ya kalau dia retest kembali ke situ baik. Ya, baik. Kenapa ya? Karena kita ngelihat ya, ini secara fundamental sebenarnya cukup bagus. Dia bentar lagi ya. Ini kalau jadi anak perusahaannya yang Star Energy itu kan ada EBT kan, panas bumi kan, akan IPO juga. Ya kemarin yang di TPIA sudah right issue dan right issue-nya mendatangkan investor baru kan yang dari Thailand itu, dan ini udah mengarah kepada ekspansi. Jadi dia karena apa namanya uang right issue-nya untuk membuat pabrik baru, ya kan? Itu it's mean good, itu adalah sebuah ekspansi. Dan jangan lupa ya, ini berarti kan kantong kiri kantong kanan nih. TPIA adalah kantong kirinya BRPT, Star Energy adalah kantong kanannya BRPT, ya. Nah, tren untuk green energy segala macam ke depannya kan adalah sesuatu yang sedang dicanangkan kan oleh Indonesia kan, ya untuk mengejar porsi EBT itu jauh lebih besar kan, nanti ada pajak karbon yang bisa diklaim oleh pemerintah dan lain sebagainya kan, itu sedang dikejar oleh pemerintah dan itu komitmen dari semua negara loh, bukan cuma Indonesia tok. Ya, memang karena ada krisis energi ini ya, kita tinggal melihat bagaimana proses transisi mereka. Apakah proses transisi mereka akan terus dijalankan atau mungkin nanti akan dikendorkan. Karena komitmen dari negara maju kan di 2030 mereka akan mulai menghilangkan yang namanya fosil kan, energi fosil kan. Nah, kalau di negara berkembang kalau nggak salah 2050. Nanti kan di gas law ya. Nah, gas law nanti diputuskan di November ini, akan diputuskan lagi. Ini kira-kira dijalankan tetap di 2030 atau tidak. Nah, kalau itu berarti kan apa namanya porsi EBT itu kan tetap digenjot oleh pemerintah. Ya, berarti ini tren selanjutnya. Apalagi ya ada komitmen-komitmen yang sedang dilakukan oleh fund manager asing, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan green energy ya, yang green environment segala macam dalam kegiatan usahanya, mungkin mereka tidak akan beli. Nah, jadi kita akan melihat ya tren itu akan berkembang. Jadi maka dari itu ya secara teknikal juga kita melihat ya dari BRPT sendiri dia udah cukup lama kontraksinya dari 2020. Jadi kalau sampai ini break ya, ini sampai bisa break ya, kita bisa berharap adalah ini teknikal doang ya. Berharap adalah pergerakannya akan cukup kenceng ya, seiring dengan perbaikan fundamental segala macam. Oke. Nah, habis itu Krakatau Steel ini kan satu sektor ya sama BRPT ya. Satu sektor. Nah, teman-teman lihat ya, Krakatau Steel sendiri hari ini pergerakannya kena resisten. Makanya mulai turun kembali kan. Ya, ini ya untuk Krakatau Steel ya, saya udah ingatkan berapa kali ya. Ini satu dia ada di bawah sini, kita bisa collect ya. Kemudian dia break ini, hari ini kan dia break ya dari kotak ini. Dia break ya, teman-teman masih bisa collect ya. Kemudian kalau dia break ini, ya mungkin ini adalah kesempatan kedua yang terakhir ya kalau dia masih bisa pullback. Nah, ini ada pullback-nya, itu adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk buy. Ini pun ya kalau saya boleh katakan ya, di break di sini sama break di sini udah tergolong harga yang tidak terlalu murah-murah amat ya. Kenapa? Karena kita udah buy di area-area sini nih. Ya, di sekitar 500 sekian ya. Ini berarti kalau dia udah naik ke sini itu sekarang aja kalau nggak salah sekitar 12%-an saya di Krakatau Steel ya, apalagi kalau misalnya dia udah break ya, berarti udah ada yang jalan duluan. Jadi makanya kalau lihat teknikal ini, Krakatau Steel itu sudah tidak tergolong murah ya, apalagi kalau dia break ini, kemudian kalau seandainya dia masih pullback ya, ini masih ya kita katakan masih memberikan kesempatan buat teman-teman untuk collect lah ya. Ya ini Krakatau Steel ya, kedepannya futuresnya itu ya kita melihat memang akan cukup bagus ya, dengan perhatian pemerintah, apalagi Pak Jokowi udah ngomong ya, mobil listrik
bodinya kelihatannya akan menggunakan baja-baja dari Krakatau Steel. Itu sebuah perintah kan. Jadi kita melihat ya perkembangannya akan cukup bagus. Apalagi LKQ3-nya itu yang sedang kita tunggu, itu juga akan cukup bagus. Ya. Oke, SMBR, SMGR itu memang saham-saham semen yang baru mulai ya. Tapi daripada ikut dua ini, saya punya pilihan satu ya buat teman-teman. Ini mungkin udah kita bahas yang cukup ramai, cukup banyak kali ya, adalah INTP. Ya, INTP kalau dia bisa break di berapa ini? Yang kemarin kan dia udah break nih di 11 berapa nih? 11450 kan. Nah, ini kalau dia bisa break nih dalam keadaan konsolidasi ini ya. Dia bisa break ya. Ini udah kesempatan terakhir buat teman-teman buy lah ya. 11725 ya. Ini teman-teman buy. Ya, ada kemungkinan nanti dia akan konsolidasi kembali ya, paling di atas ini ya. Ya, ini mungkin ini naiknya terus ini konsolidasi ya. Nanti kita harapkan ya, moga-moga nggak di sini konsolidasinya, moga-moga di daerah sekitar ini. Ya, ini ya dia bisa naik terus konsolidasi di sini. Ya, ini semoga loh ya, dia bisa konsolidasi di situ. Nah, habis itu mungkin akan bergerak kembali. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat harga yang masih ya, kita bilang masih dalam tanda petik yang masih cukup murah ya, ini adalah pada saat dia break. Oke, setelahnya teman-teman bisa following the trend. Oke, follow the trend. Ini kan udah beberapa kali kita bahas kan, dari bawah sini kan dia nggak koreksi-koreksi terus kan. Nah, begitu dia koreksi masifnya seperti ini. Ya, nah habis itu kita dikasih kesempatan untuk masuk di daerah sini. Oke, nah kesempatan kedua teman-teman mau masuk adalah break ini. Ya, ini untuk INTP. Memang SMGR itu baru mulai. SMGR itu baru mulai. Ya, tetapi kalau lihat teknikalnya, saya jauh lebih senang adalah INTP. Ya, ini kalau misalnya kayak SMGR nih. Ya, berarti teman-teman tunggu dia break dari sini. Ini break berapa? 9.100. Ya, kalau misalnya mau lebih aman, ya tunggu dia break dari patahin strukturnya ini. Ya, berarti 9.500 kalau mau lebih aman lagi. Ya, berarti tinggal jepret naik ke atas. Ya, berarti tinggal ikutin trend. Ya, SMBR lebih baik teman-teman kalau misalnya punya yang dua itu INTP sama SMGR, kejar yang itu dulu deh. SMBR nanti aja. Ya, hoki hari ini bagaimana? Hoki, ini masih itu ya. Kalau teman-teman ini yang untuk hoki ya. Nah, lihat ya trennya ya. Hoki lebih baik ngambil di atas ini aja. Ya, kalau teman-teman mau ngambil ya, setidaknya ada di sekitar EMA 20. Lebih enak ngambilnya, jadi nggak terlalu FOMO amat ya. Kalau dia bisa pullback, ini kan udah mulai kelihatan pullbacknya ya. Ya, nah teman-teman bisa ambil di sekitar EMA 20. Ya, minimal ada sebuah support yang teman-teman bisa lihat ya. Habis itu stop loss-nya taruh di mana. Ya, atau teman-teman ya tunggu dia break aja, break dari bawah atas ini. Berarti ini sekitar berapa ya? 220 sampai 228. Ya, ini untuk hoki. Sama sih kayak Aisyah juga segala macam. Ya, CPO dia sideways kan, lebih baik kalau misalnya indeks bisa koreksi akan lebih baik ya. Kita tunggu di bottom-bottomnya si sideways-nya dia. Jauh lebih baik, atau ya tunggu dia break. Ya, semen, nikel layak untuk hold jangka panjang. Kalau untuk hold jangka panjang, sebenarnya kalau nikel ya cukup oke ya. Berarti kan harus di hold sampai mobil listrik semua jadi. Ya, berarti mobil listrik, baterai listrik kan kalau nggak salah akan beroperasi pabriknya itu di 2023 atau 2024 ya. Ya kan? Nah, kalau semen hold berapa lama ini masalahnya? Karena semen baru mulai juga. Ya mau hold berapa lama gitu ya. Agro Antam kalau nggak salah hari ini break ya, kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin dia break nih ya. Nah, Antam selama dia berada di atas area ini ya, bisa di atas area area trendline itu ya, teman-teman masih bisa collect lah ya. Tapi ini dua candle ini ya teman-teman tinggal ini candle doji ini nih ya, candle terakhir ini kan doji ya candle ya. Konfirmasi di besok. Ya, tapi dia udah break sebenarnya.
Cuman dia breaknya, coba kita lihat volumenya. Ya, dia breaknya tidak terlalu gede-gede amat volumenya, terus anomali lagi. Jadi memang ada peluang ya, kita masih melihat ya, untuk antamnya sendiri dari candle-nya ini, terus dari volumenya ini, memang masih ada peluang untuk balik lagi. Ya, balik mungkin retest ke sekitar ini. Ya, ini berapa ya? 2.400-an sih. Ya, kenapa ya? Karena candle kecil, anomali banget ya. Ya, ini ya, teman-teman lihat ya, ini volume, terus ini candle-nya. Ya kan? Anomali kan? Gitu. Jadi kita masih melihat ya, dia masih akan ada kesempatan untuk pullback. Jadi ambillah di sekitar EMA 20 kalau memang mau ambil antam ya. Atau ya minimal dia di sekitar inilah, nanti EMA 20 yang nyamperin. Ya, itu untuk antam. Agro juga, agro udah mulai belum sih atau ya agro ya. Agro kita udah bilang ya, tunggu dia balik kembali. Kalau enggak ya berarti minimal tunggu dia punya right issue selesai aja. Baru kita mulai lihat lagi. Ini right issue aja belum dapat kabar kan kapan segala macam kan. Ini kan dia udah break dari skenario-nya kita. Ya ini kan kita tadinya kita berharap dia ikut ini nih ya. Terus bikin kayak segitiga ini kebetulan dia breakdown. Nah, kalau dia breakdown ya udah berarti skenario ini nggak cocok ya untuk si agro, bahkan mungkin dia bisa jadi akan membentuk channel begini nih. Nah, jadi mungkin saja ya, mungkin habis right issue atau gimana ya, kita tinggal tunggu aja. Biasanya kan kalau misalnya udah right issue, lebih baik saya hindarin aja dulu. Nah, era sudah break, ini sedang dalam keadaan pullback-nya. Ya. Ini pullback ya, ini kita lihat ya, area ini 600 sampai 604 itu cukup menjadi area pullback untuk si era apa enggak ya. Nah, bagaimana kita tahu dia pullback-nya selesai ya? Teman-teman tinggal lihat ya, dia pullback, dia mungkin sampai ke sini baru mengecil ya. Jadi volumenya mengecil, terus habis itu candle-nya mulai mengecil gitu. Nah, itu adalah posisi ya. Ini kan ceritanya gini. Ya, logiknya ya. Dia pullback dengan candle besar. Ya, dia pullback dengan candle besar. Artinya apa? Cukup banyak tenaga yang dihabiskan di situ. Nah, kalau tenaga habis apa yang dilakukan? Ya udah, istirahat dulu kan. Ya, jadi mungkin saja dia akan istirahat. Nah, posisi dia istirahat gimana? Sekarang candle besar. Ya, nanti dia akan candle-nya mengecil. Nah, ke arah sekitar berapa? 600, teman-teman lihat. Mengecil nggak? Ya, atau mungkin dia sebelum 600 sudah kecil. Ini juga kecil ya. Nah, itu coba teman-teman mulai memperhatikan era. Ya, ini posisi sudah break. Oke, JPFA kayaknya masih biasa aja, masih belum ngapa-ngapain ya. Ya, ini untuk JPFA ya, ini saya buang dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya area konsolidasinya cukup jelas ya. Ya, tunggu dia break konsolidasi itu baru teman-teman ikut ya. BDMN juga kan kita udah sempat bahas ya, area untuk tradingnya itu sekitar 3.000 berapa gitu ya. 3.050. Jadi nanti dia paling akan menuju ke sekitar 3.050, kemudian mungkin akan pullback dulu atau gimana. Kita nggak tahu ya. Nanti tinggal cek aja, ini sebenarnya cuma kalau udah punya barang tinggal follow aja sampai 3.050. Nah, dari 3.050 kita lihat apakah dia bisa menjadi trailing stop untuk pergerakan ke atasnya. Ya. Oke, WMU sama kayak JPFA. Kalau JPFA belum jalan, harusnya WMU juga masih belum ya. Ya, ini kan pergerakannya, ini saya buang aja ini. Nih. Ya, ini paling akan bergerak sampai ke resisten ini. Sekitar berapa ini? Sekitar 200. Ya, kalau udah punya barang ya teman-teman tinggal ikutin aja trennya. Sama kayak main kan. Main udah koreksi belum ya? Ya. Main kan, target kita kan di sekitar 900. Ini kan masih naik aja terus. Itu ya, oke. Nah, BEX ini nasib right issue-nya aja sih, nggak tahu jelas ya. Ya, ini memang kelihatannya seperti dia ada di sekitar bottom. Tapi teman-teman tinggal tunggu dulu. Ini bottom ini nanti kalau dia retest masih ada low nggak? Karena setelahnya ini kan ada satu nih 74 nih menjadi supportnya. Kalau dia membentuk low lagi ya kita harus tunggu lagi. 74 ini kuat nggak? Baru teman-teman ambil ke atas. Ya ini kalau back sih saya pikir lihatnya nanti aja deh.
Kalau mau ngambil BBCA, tunggu dia stabil dulu ini. Kalau misalnya BBCA ya, nih ya, tunggu dia stabil. Ini kan dia dalam keadaan pullback nih. Tunggu dia stabil, ambil sekitar 520. Ya, minimal dia agak stabil gitu ya, kayak gini nih. Agak stabil dulu ya, baru kita lihat. Kalau sekarang itu sama kayak nangkap pisau jatuh kan. Jadi tunggu dia stabil dulu. Ini memang candle terakhirnya udah kelihatannya udah agak menjanjikan kan. Tapi kan ini harus dikonfirm. Kira-kira besoknya bagaimana? Ya, PTPP atau Wika. Ya, dua ini kita udah nggak pilih karena dia udah naik. Ya, lebih baik teman-teman ke WG. Ya, dia udah naik. Ini udah naik, Wika udah naik. Ya, lebih baik teman-teman ambil WG. Nih, ya, WG masih di situ. Oke. Periode dia naik juga masih cukup ini. Lihat ya. Ya, ada sekitar 400. Masih bisa naik sampai ke situ. WG. Ya ambil 20 aja Pak. Moving average 20 harian. Saham gas apakah sudah selesai? Belum sih ya. Kalau kita lihat gasnya sih belum. Ya, TPIA coba kita lihat. TPIA. Nah. Ini ya, TPIA kelihatannya memang sudah bottom kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau confirm ya, ini bottomnya udah selesai, trendnya itu akan reversal apa enggak. Nih tunggu dia di atas 8.000. Ya, kalau teman-teman mau masuk ya berarti break 7925 atau 8.000 dia break ya, teman-teman baru masuk di situ atau tunggu dia pullback kembali ke 8.000. Ya, Aldo. Nah, ini Aldo ya. Ini saham bagus. Skornya lumayan ya. Ini Aldo ya. Nih, lihat ya trendline ini lihat. Ya, area trendline ini ya, teman-teman tunggu dia break dari trendline itu aja. Nih ya, kalau dia break berarti sekitar berapa ya? 825 825, 850. Ya, tunggu dia break. Tekim, apakah benar harga kertas akan naik sampai akhir tahun? Oh, nggak tahu. Harga kertas naik sampai akhir tahun apa enggak? Nggak tahu. Ya, oke. Sektor health belum jalan. Kalau misalnya sektor health ya, yang kita rekomendasi teman-teman lihat itu untuk yang technical saja ya. Itu IRA ya, IRA yang masih itu. Tapi tunggu dia break. Ya, tunggu dia break dari ini. Ya, tunggu dia break baru teman-teman ikut. Oke. Apalagi ya. 8% dari support, Pak. Kalau masuknya dari support. Ya, kita lihat ya, ini saya cek beberapa saham aja ya, misalnya Aisa sama Breeze ya terakhir ya. Aisa. Ya Aisa kalau buat saya udah follow the trend aja. Teman-teman lihat ya, kalau misalnya Aisa dia masih ada di sekitar ini. Ya ini adalah area buat cicil ya. Kalau dia udah break ya berarti nanti dia akan cari sebuah tempat lagi untuk best. Tapi kalau misalnya dia melakukan seperti itu ya, ada box ke box ya, berarti trend Aisa nanti akan lebih confirm, trendnya akan lebih kuat ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, dia habis break dari sini, terus dia membentuk struktur di atas sini. Kemudian kalau misalnya dia break ya, terus bikin lagi di situ. Jadi higher low-nya itu benar-benar strukturnya itu benar-benar teratur. Jadi kita akan lihat ya ke depannya trendnya akan jauh lebih kuat. Ya, teman-teman bisa lihat ya EMA-nya aja udah lumayan ya. Garis moving average-nya kan lumayan ya. Agak tegak kan. Oke, nah terakhir saya ituin Breeze ya. Kalau Aisyah, kalau teman-teman udah punya hold aja. Nah, Breeze ya, nih ya, kan kita udah itu ya. Saya lebih senang kalau dia bisa balik ke 1.700. Nah, tapi kalau misalnya enggak, teman-teman lihat ya, ini area konsolidasinya. 2.000 sampai 2.290 ya. Kalau dia bisa break, ini aja masih ada satu resisten di atas ini. Tapi kalau dia bisa break, ini adalah cicilan pertama teman-teman bisa lakukan. Ya, cicilan kedua adalah tunggu dia break dari sini. Yaitu untuk Breeze.
Oke. Ya, teman-teman lihat ya. Gambarnya saya kasih lebih utuh ya nih. Oke. Ya. Ya, cukup jelas ya. Dari 2.300 kalau dia break, teman-teman ikut. Karena apa? Ini adalah area konsolidasinya kan. Ya, saya jauh lebih senang ya kan kalau dapat harga lebih murah, kenapa enggak? Kalau dia break dari konsolidasi ke bawah, berarti tunggu di 1.730. Tapi kalau dia break ke atas ya 2.300 ini, berarti ini cicilan pertama kita. Ya. Nah, kemudian ya target selanjutnya adalah ini. Resisten ini berarti ada di sekitar di atas 2.500 lah ya. Nah, ini adalah cicilan kedua. Ya, tinggal kita lihat aja dia bereaksinya bagaimana. Kalau dia bereaksi ke bawah, kita tunggu di 1.700. Kalau dia bereaksi ke atas, kita mulai cicil. Yang break lagi resisten, kita cicil lagi. Oke, itu untuk BRIS kurang lebih, teman-teman. Ya. Oke. Ini cukup banyak ya saham-saham yang ada ya. Oke. Apa ya? Coba saya ambil satu dulu ya. Ada yang agak aneh. Oke, nah Excel ya. Excel. Nah, saya mungkin akan bahas yang telco. Ya, mungkin ini sedikit insight dulu ya dari apa yang saya lihat dari saham-saham telco. Oke. Dari saham telco, telekomunikasi yang memang sudah uptrend, yang sudah jalan itu adalah Telkom sama Excel. Oke. Yang belum itu adalah Indosat sama Friends. Termasuk yang tower-tower. Nah, yang buat saham-saham telco kelihatannya ya mungkin kita akan tunggu sampai minggu depan ya. Minggu depan kita mau lihat dia akan seperti apa. Karena masih ada kecenderungan ya. Saham-saham ini kayak misalnya Friends masih di bawah, masih terus turun kan? Nih. Ya, masih terus turun, terus habis itu ISAT ya dia masih turun ya. ISAT udah break, udah mantul kembali ya. Tapi dia masih dalam keadaan konsolidasi. Lihat ya, dia masih dalam keadaan konsolidasi. Kemudian TWR ya masih dalam keadaan turun, terus habis itu Tebik. Ya, ini masih udah mulai ketahan ya. Terus habis itu Chen itu udah turn off-nya udah mau selesai ya. Ya Chen, ya ini aja kalau misalnya dia bisa. Ini udah mulai break nih. Ya Chen, terus habis itu Bali. Ya, nah ini adalah saham-saham yang mungkin akan kita lihat minggu depan. Ya, kita lihat dulu ya pergerakan di Kamis Jumatnya bagaimana, kemudian kita lihat cek lagi minggu depan. Karena mungkin setelah yang tadi rokok-rokok ya, mungkin akan ke sini ya ke telco. Karena ini menjelang akhir tahun kan. Akhir tahun kan teman-teman tahu sendiri ya pemakaian pakai data, pemakaian telekomunikasi akan cenderung lebih tinggi. Jadi itu kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Saya pikir insight yang bisa kita kasih untuk hari ini. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan FOMO. Ingat ya, jangan sampai teman-teman FOMO terus habis itu mengejar karena takut ketinggalan. Enggak. Market akan selalu menyediakan kepada kita kesempatan. Jadi peluang itu tetap akan ada kok. Mau di bullish, mau di bearish, dia tetap akan ada. Cuman tinggal ya kesiapannya kita aja. Bagaimana kita mempersiapkan diri, plan your trade, trade your plan. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, besok libur, berarti teman-teman happy weekend ya buat teman-teman yang merayakan Maulid Nabi juga. Selamat Hari Raya Maulid Nabi. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya, Kamis after market update lagi ya. Thank you teman-teman atas waktunya. Selamat malam, happy weekend semuanya. Salam tim guys.